Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat diartikan bahwa perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pimpinan dimanapun mereka dalam mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, dan perilaku para anggota organisasinya. Menurut Tohardi dalam bukunya 10 Gaya Kepemimpinan Seseorang, dalam menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya ada 10. Yang pertama, gaya persuasif. Gaya ini adalah gaya kepemimpinan seseorang dengan menggunakan dan melakukan pendekatan yang mengubah perasaan. Jadi dapat dilakukan dengan menarik persuasi untuk mengajak mereka melakukan apa yang kita perintahkan. Bagaimana caranya untuk membuat anak agar mau melakukan apa yang kita inginkan? Tentu hal itu tidak mudah. Otomatis siapa yang sangat berperan dalam mempengaruhi anak tersebut, yakni orang tuanya, dengan cara mengajak anak agar mau melakukan apa yang kita perintahkan. Orang tua harus benar-benar paham, harus benar-benar mengenali siapa anak-anak mereka. Begitu juga dengan leader atau kepemimpinan. Bagaimana caranya agar bisa mempengaruhi karyawannya agar bawahan tersebut mau melakukan apa yang kita inginkan. Maka si leader ini harus betul-betul paham siapa mereka yang akan dipengaruhi tersebut. Cara-cara, kebiasaan atau etika apa yang harus kita lakukan sehingga bisa menjadi solusi menggunakan cara yang tepat untuk mempengaruhi mereka, mengajak dan mempengaruhi karyawan tersebut agar mau melakukan apa yang kita perintahkan. Yang kedua ada gaya persuasif. Yang kedua ada gaya represif. Gaya represif adalah gaya kepemimpinan dengan memberikan tekanan-tekanan atau memberikan ancaman-ancaman pada diri bawahan sehingga mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada gaya partisipasif. Gaya partisipasif adalah seorang pemimpin tersebut memberikan kesempatan kepada karyawan, pegawainya untuk ikut serta secara aktif, kreatif dalam segala hal di dalam lembaganya, baik secara fisik, spiritual maupun material dalam kiprahnya di dalam organisasi atau lembaga itu. Yang keempat ada gaya inovatif. Gaya inovatif merupakan pimpinan cenderung dan selalu berusaha dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam usaha, pembaharuan dan inovasi untuk segala hal atau bidang di dalam lembaga atau perusahaannya, terkait sosial, budaya, politik, atau produk-produk apa yang akan mereka hasilkan di dalam perusahaan. Sedangkan dalam dunia pendidikan, berarti berinovasi untuk menghasilkan karya-karya pendidikan. Kemampuan guru, dosen, mahasiswa atau peserta didik mengembangkan metode-metode pembelajaran, mengembangkan inisiasi kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar, terkait bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima ada gaya investigasi. Gaya investigasi ini pimpinan cenderung melakukan penelitian, mencari fakta-fakta dan mengumpulkan data yang dirasa penuh dengan rasa kecurigaan, sehingga muncul ketidaknyamanan di dalam organisasi. Karena mereka saling mendeteksi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Mereka akan merasa kondisi tidak nyaman dari dalam organisasi tersebut. Karena penelitian yang dilakukan dengan penuh penelitian yang panjang, sehingga muncul kecurigaan terhadap bawahannya dan menyebabkan berbagai macam kondisi yang tidak seharusnya terjadi, seperti loyalitas atau inovasi dari karyawan berkurang. Karena apa? Karena mereka takut melakukan pembaharuan, takut melakukan kesalahan, dan selalu dicurigai, sehingga mereka hanya
bertanggung jawab terhadap tugasnya, tidak ingin berkembang menjadi lebih kreatif lagi. Yang keenam ada gaya kepemimpinan inspektif. Gaya kepemimpinan inspektif ini gaya kepemimpinan melakukan cara-cara atau kebiasaan yang sifatnya protokoler. Dan kepemimpinan dengan gaya ini menuntut penghormatan atau rasa hormat yang secara berlebihan dari para karyawannya. Artinya, dengan gaya ini pemimpin itu sangat senang untuk dihormati, sangat senang dipuji dalam suatu lembaganya. Yang ketujuh ada gaya motivatif. Gaya motivatif adalah gaya yang dapat menyampaikan berbagai motivasi, informasi, menyampaikan ide-ide yang akan disampaikan oleh kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan atau yang akan dilaksanakan dalam lembaganya dengan baik. Sehingga mereka cenderung bisa menyampaikan dengan santai karena dalam gaya ini mereka mampu memotivasi orang lain dan kemampuan komunikasi menjadi daya tarik dari pimpinan tersebut kepada karyawan sehingga karyawan melakukan apa yang kita perintahkan dengan rasa keinginan, bukan dengan rasa terpaksa. Selanjutnya yang kedelapan ada gaya naratif. Gaya naratif ini adalah gaya pemimpin yang cenderung banyak bicara namun tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Artinya hasil kurang terlihat tapi hanya berbicara yang besar. Semakin banyak pimpinan tersebut berbicara, maka mereka akan merasa semakin pintar, merasa semakin dihargai. Namun pada kenyataannya kerja atau hasil yang mereka peroleh atau mereka hasilkan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yang 9 ada gaya edukatif. Gaya edukatif adalah gaya seorang pimpinan yang ingin selalu melakukan pengembangan, melakukan berbagai pengembangan di berbagai kondisi untuk mengembangkan karyawannya dengan cara melakukan pendidikan, mengadakan pelatihan, dan keterampilan secara formal maupun informal kepada bawahan, sehingga bertambah kemampuan, bertambah wawasan dalam diri karyawan yang semakin baik. Yang ke-10, yang terakhir yaitu ada gaya retrogresif. Gaya ini, pemimpin tidak suka melihat karyawannya lebih maju atau menjadi bayang-bayang mereka. Artinya, karyawan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, apalagi melebihi diri seorang pimpinan tersebut. Jadi, pemimpin ini selalu menghalangi bawahannya untuk lebih maju. Karena apa? Karena adanya pemikiran negatif bahwa orang tersebut akan mengalahkan seorang pimpinan tersebut. Padahal, pimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan bawahan-bawahan yang memiliki skill, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat diberdayakan dalam sebuah organisasi sehingga tujuan dapat diinginkan dan terlaksana. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Saya Naila Zulfa pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.